H-4 Hari Raya Idul Fitri, jumlah pemudik ataupun para penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang ini sudah mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 85% daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana berdasarkan data ataupun informasi yang kami dapatkan, memang volume pemudik pada tanggal 14 April 2023 ini terdapat 1.135 penumpang yang diberangkatkan, sedangkan untuk tanggal 15 April 2023 ini menjadi 2.437 penumpang, dan pada hari Minggu 16 April 2023 ini meningkat kembali menjadi 3.261 penumpang. Dan untuk H-5 ataupun pada hari Senin kemarin ini menjadi 2.700 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan berdasarkan data penumpang untuk hari ini tercatat ada 726 penumpang dengan 70 bis yang diberangkatkan, dengan diprediksi puncak volume pemudik ini pada esok hari, yaitu pada tanggal 19 April 2023, dikarenakan memang pada tanggal 19 ini sudah banyak yang melakukan cuti bersama, baik ASN, karyawan swasta, ataupun TNI Polri. Dan terkait untuk ketersediaan tiket keberangkatan ini, kemungkinan masih ada jika para pemudik ataupun para penumpang membeli secara langsung ataupun secara on the spot atau melalui di PO Bus masing-masing ini masih tersedia. Namun untuk pembelian tiket di e-tiket atau pemesanan secara online diperkirakan sudah habis terjual hingga hari Lebaran nanti. Dan selain itu memang Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini juga sudah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan bis yang melayani dari rute Terminal Pulau Gebang ke daerah-daerah Jawa dan juga Sumatera, serta juga telah menambahkan armada bis yang diperlukan untuk antisipasi arus balik Lebaran 2023. Dan berbicara driver bus yang ada di Terminal Pulau Gebang ini, tadi Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang, Emmanuel Kristanto, mengatakan bahwa pihaknya melakukan tes urin kepada supir-supir bis yang hendak pergi membawa kendaraan dan juga para penumpang. Dan selain tes urin, terdapat juga ada tes kesehatan seperti tekanan darah yang diperhatikan. Dan jika dari hasil pemeriksaan kesehatan ini terdapat kendala, memang dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini tidak merekomendasikan untuk membawa kendaraan. Dan memang juga pemirsa Sinpo TV, ada juga yang terbaru dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, yaitu menyediakan fasilitas penginapan sementara atau transit bagi para penumpang, yang mana penginapan khusus para pemudik ini berukuran sekitar 3 kali 2 meter dengan fasilitas yang cukup memadai, seperti ada kasur, ada AC, dan kamar mandi di bagian luar. Ada beberapa aturan yang memang harus dipatuhi bagi para pemudik yang ingin menginap. Salah satunya ini adalah pemudik wanita dan juga pria harus dipisah meskipun berstatus pasangan suami istri, dengan maksud yakni lebih tertib dan mempermudah pengawasan oleh para petugas di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini. Dan untuk penginapan yang disediakan di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini dibanderol dengan harga sebesar 15.000 per malam di luar fasilitas kamar mandi. Dan jika pemudik ingin menggunakan kamar mandi, masyarakat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000. Berikut pernyataan dari Kepala Unit Pengelola Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi untuk hari ini jumlah penumpang yang diberangkatkan di Terminal Terpadu Pulau Gebang mengalami peningkatan sekitar 85% jika dibanding dengan hari yang sama tahun 2022. Dan jika kita bandingkan dengan hari sebelumnya, itu ada peningkatan sekitar 30%-an. Kalau puncak arus mudik di sini udah ada di H-6 atau nanti H-3 atau 2? Sebenarnya di H-5 kemarin sudah ada puncak mudik, itu ada di penumpang di sekitar 3.700-an penumpang. Nah, terus kemudian saat ini sepertinya masih landai lagi, dan diperkirakan sebenarnya kalau tidak hari ini berarti besok diperkirakan akan terjadi lonjakan penumpang kembali. Tidak menutup kemungkinan di hari H Lebaran juga ya Pak? Kalau di hari H, berdasarkan pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya memang tidak terjadi. Biasanya H-2, H-3 itu puncaknya ada di hari-hari tersebut. Untuk dari terminal dan bus itu ada kerjasama kayak armada tambahan atau gimana? Jadi dari awal sebelum pelaksanaan angkutan arus mudik ini, kita sudah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan otobus yang melayani rute dari Terminal Pulau Gebang menuju
ke rute-rute di Jawa dan Sumatera. Jadi mereka prinsipnya siap menyediakan armada baik yang reguler maupun jika ada tambahan-tambahan armada yang diperlukan, terutama untuk mengantisipasi arus balik ya biasanya ya. Untuk ada tes kesehatan untuk driver sendiri itu udah dilakukan? Ada. Jadi kita di sini ada beberapa posko selama angkutan Lebaran ini. Yang pertama adalah posko kesehatan, itu di belakang sana. Itu kita melakukan cek urin ke driver yang memang dia hendak membawa kendaraan. Jadi tidak hanya cek urin, selain urin juga ada tes kesehatan lain, itu tekanan darah dan tensi ya itu ya, tensi. Dua itu sih sebenarnya yang kita perhatikan. Dan memang kalau dirasa dari hasil pemeriksaan itu tidak lolos pemeriksaan atau ada kendala, mereka tidak kita rekomendasikan untuk membawa kendaraan. Pak, untuk fasilitas di Terminal Pulau Gebang ini saya dengarkan ada hotel, bukan kamar Ya. kapsul seharga 15.000 itu untuk sehari itu. Betul. Jadi memang kita menyediakan kamar untuk pemudik yang memang memerlukan fasilitas untuk transit ya, untuk menunggu perjalanan berikut. Memang jumlahnya masih sedikit, tetapi kami berkomitmen untuk meningkatkan jumlahnya untuk tahun depan agar memang semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu ukurannya berapa, Pak? Ukurannya sekitar 2x3 satu kamarnya. Fasilitas di dalam kamar itu sendiri? Kalau fasilitasnya memang standar ya, fasilitas tempat tidur ya. Tetapi kita lengkapi juga di situ ada kamar mandi, kita siapkan juga. Tapi kamar mandi bukan kamar mandi di dalam ya. Kamar mandi jadi satu. Tapi bisa kita pastikan di situ keamanan dan kebersihannya kita jamin. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV.